Hai, balik lagi bersama aku Surya. Kali ini di step by step aku mau bahas cara cuan di saham yang mau diakuisisi atau mau mengakuisisi. Biasanya tuh aksi korporasi merger dan akuisisi ini mendorong pergerakan harga saham naiknya lebay gitu kan. Tapi bisa nggak sih kita cuan di sana dengan optimal? Nah, simak ulasan lengkapnya di video kali ini. Sebelum itu, jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Kenapa merger dan akuisisi selalu jadi hal spesial dalam saham? Karena gini, merger dan akuisisi itu kan salah satu cara untuk growth bisnis secara anorganik. Artinya bisnis bisa bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan cara organik. Cara organik itu ya adalah growth yang natural dari bisnis tersebut. Misalnya strategi meningkatkan revenue yang berujung laba bersih naik sehingga tingkat ekuitas naik, cash flow bertambah, lalu ada modal untuk ekspansi volume kapasitas produksi dan sebagainya. Sehingga pertumbuhan menjadi konsisten setiap tahunnya. Tapi pertumbuhan organik itu jalannya lama banget. Nah, kalau perusahaannya masih skala kecil sih bisa growth cepet sebenarnya dengan organik. Tapi kalau skala perusahaannya udah besar susah juga. Kalau mereka mau growthnya lebih cepat, mereka harus melakukan akuisisi atau merger. Nah, dengan aksi korporasi ini banyak juga yang berekspektasi tinggi terhadap saham yang melakukan akuisisi atau diakuisisi tersebut, sehingga harga saham naik nggak karu-karuan. Ya, kenaikan harga saham pas ada akuisisi merger ini juga bak pedang bermata dua. Kalau masuknya di waktu yang tepat, ya nggak harus di bottom banget, tapi di tengah-tengah aja ya aman. Tapi kalau masuknya pas udah di pucuk banget, ya resikonya juga tinggi gitu kan. Nah, jadi gimana strategi investasi atau lebih ke trading sebenarnya saham yang mau diakuisisi atau merger ini gitu. Pertama, kamu tuh harus memahami ini transaksi akuisisi merger yang seperti apa. Apakah akuisisi aja? Apakah akuisisi dan merger secara bersamaan? Ataukah backdoor listing? Atau aksi akuisisi untuk memenuhi ketentuan regulator? Nah, kalau aksi akuisisi aja, kita perlu tahu goals mereka akuisisi itu apa. Karena kalau akuisisi itu biasanya juga bisa lintas sektor bisnis. Kayak aku pengen ekspansi ke sektor bisnis yang lain, dia akuisisi perusahaan yang udah jadi gitu. Nah, kalau contoh nyatanya misal kayak Doit nih. Doit sempet mau akuisisi tambang batubara metalurgi. Gagal ternyata kan di akhir 2023. Dan dia bilang kami akan tetap mencari tambang baru. Nah, mereka akan dapat tambang untransit di US yang tujuannya itu diversifikasi ke bisnis batubara yang lebih ramah lingkungan. Dan it's good. Tapi kalau saya sendiri nggak terlalu nyaman dengan Doit karena tingkat debt to equity ratio-nya agak tinggi gitu aja sih. Nah, jika akuisisi merger, kita perlu lihat juga kondisi perusahaan yang mau di merger. Ada hal negatif apa dan positif apa. Tapi ya kita bisa cek kalau yang di merger ini juga perusahaan TBK ya. Nanti dari situ kita bisa lihat ya prospeknya bakal semenarik apa. Misalnya kayak Excel mau akuisisi merger dengan Friend. Kita perlu lihat, wah si Friend ini kan historisnya utangnya banyak, terus seringnya rugi terus. Gimana nih efek ke Excel? Tapi kan si Friend ini punya teknologi dan aset yang mungkin bisa dikonsolidasikan dengan Excel. Yang mungkin jadi bagus nanti. Kita nggak tahu juga gitu kan. Itu nanti setelah ada penjelasan detailnya. Sekarang belum ada penjelasan detailnya. Lalu jika backdoor listing, nah ini yang sering ditunggu-tunggu. Beberapa saham backdoor listing itu bisa oke, kayak Denet, Panik, Car, Laba yang baru jalan tapi udah kena umah kemarin gitu. Karena kalau backdoor listing itu biasanya si pengakuisisi ini bakal beli saham nggak jelas yang bisnisnya suram, yang biasanya harga gocap di bawah cepek gitu kan, third-liner gitulah. Jadi dia beli di harga murah, terus dia konsolidasi dengan sederhana karena karyawannya nggak terlalu banyak. Jadi cost misalkan mau PHK dan sebagainya juga lebih murah lah. Dan itu bisa mengubah nasib si saham suram jadi potensial ya. Contohnya simple Pani lah. Dari produsen makanan olahan dan kemasan gitu yang kinerjanya nggak jelas, tiba-tiba diakuisisi sama Aguan buat entitas yang ngelola pik. Ketiban durian runtuh nggak tuh gitu kan. Terus ada juga akuisisi merger karena ketentuan regulator. Nah, kalau ini bisa positif asal ada trigger kuatnya dan emang di sektor yang primadona. Ya, misalnya kayak di 2021 dan 2022 tuh ada bank digital. Itu kan
booming bank digital karena ada aturan OJK yang meminta minimal modal inti bank tuh jadi 3 triliun dibandingkan sebelumnya yang 100 miliar. Nah, kalau yang teranyar nih ada ketentuan dari asuransi yang modal intinya tuh bukan modal inti ya kalau asuransi, yang ekuitasnya harus sekitar 500 miliar sampai 1 triliun gitu. Nah, berarti ada suntik modal di situ walaupun nggak sebesar bank digital, dan asuransi juga bukan sektor primadona ya. Mayoritas sahamnya nggak liquid gitu. Kedua, kamu pahamin posisi rencana aksi korporasinya tuh udah sampai mana gitu. Karena dalam akuisisi perusahaan tuh ada banyak tahapnya. Pertama, tahap PDKT dulu, kenalan, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, dan sebagainya. Fase ini biasanya jarang terinfo. Kalaupun terinfo itu peluang dealnya masih 50-50 atau belum pasti. Kayak beberapa waktu lalu Archie katanya mau dilepas sama Peter Sondak. Nama UNTR dibawa-bawa dan UNTR menapik hal tersebut. Tapi sampai sekarang nggak jelas kan nasibnya. Teranyar juga ada Jemas yang diberitain mau diakuisisi sama BNII. Tapi kayaknya baru ngobrol-ngobrol lucu aja sih gitu kan. Nah, kedua itu tahap kalau udah ngerasa cocok bakal due diligence. Nah, yang ini ya kita artinya si perusahaan yang mau akuisisi juga mau ngeliat dulu nih perusahaan yang diakuisisi ini seperti apa dalemannya gitu kan, apakah sesuai dengan ekspektasinya dan bagaimana nanti dia buat perencanaan dengan konsolidasi bisnisnya gitu kan, itu dianalisis gitu. Simpelnya kayak BBTN kemarin yang pas udah due diligence dengan Bank Muamalat ternyata nggak jadi, ya kita nggak tahu kenapanya, tapi berarti emang nggak jodoh aja pas due diligence. Nah, terus ketiga tuh ada tahap CSPA atau penandatanganan perjanjian jual beli. Nah, tahap ini nih udah mau menuju deal sekitar 75% lah, tapi belum tentu deal. Transaksi jadi deal jika si pembeli benar-benar melakukan pembayaran dan melakukan kesepakatan sesuai dengan deadline dan ketentuan yang sudah ditandatanganin. Kalau enggak ya batal. Pernah tuh kejadian dulu CSPA yang nggak jadi di tahun 2017, yaitu adalah rencana Reliance Capital akuisisi WOM Finance dari Maybank Indonesia. Ternyata pas deadline, kata manajemen BNI itu ada kesepakatan yang belum dipenuhi sama Reliance. Jadi ya aksi akuisisinya batal aja gitu kan. Nah, keempat, kalau udah deal berarti udah pasti kan. Nah, udah diumumin. Nah, biasanya harga saham mulai naik lagi dikit-dikit setelah diumumin deal. Cuma ada resiko juga, abis itu diumumin deal harga saham dibanting. Cuman ya sesuai sikon juga ya, dan sesuai dengan pengendali yang akuisisi dan sebagainya. Contohnya kayak SMMT deh, kemarin tuh abis dia diumumin selesai aksi akuisisinya di Oktober 2023, abis itu harga saham dibanting. Cuman gak selamanya gitu ya, kayak PTRO malah tetap naik terus gitu kan, karena PP stok. Terus kelima, posisi konsolidasi kayak si Excel sama Link. Akuisisinya mah udah lama tahun 2022, tapi konsolidasi baru terjadi di 2024. Biasanya fase konsolidasi ini akan terlihat efek positif dari akuisisi merger ke kinerja emiten. Nah, kita tunggu nih Excel bagaimana nantinya perkembangan kinerja setelah konsolidasi bisnis dengan Link. Dia sendiri sih udah perluas bisnis untuk konsolidasi juga kan di awal tahun, dan sudah ada ekspektasi kinerja bakal growth lebih oke harusnya. Ketiga, setelah akuisisi merger selesai, kamu juga harus pantau biasanya ada mandatory tender offer sesuai dengan ketentuan OJK. Nah, di sini banyak juga yang incar keuntungan dengan harapan mandatory tender offer yang ditawarkan tuh bisa lebih tinggi daripada harga di pasar. Cuman nggak selalu begitu, karena ada juga saham yang mau diakuisisi tapi harga pasarnya udah meroket duluan. Misalnya kayak Carl itu harga dari 50-an sekarang udah ribuan rupiah, ya kali kan mandatory tender offernya di ribuan rupiah, bisa boncos 500 ntar yang akuisisi car gitu kan. Nah, salah satu mandatory tender offer yang menarik tuh ada MFIN. Si MUFJ tuh berani nawar di 3.297 per saham, dan posisi itu lebih tinggi dibandingkan harga market saat ini. Nah, kita kalau kayak gitu ambil atau enggak nih tender offernya? Ya sesuai juga, serah kamu juga sebenarnya gitu kan. Kalau kamu mau jadiin mandatory tender offer sebagai exit strategi, berarti jual di sana. Tapi kalau kamu yakin abis beres tender offer tuh nggak dibanting malah akan naik, ya udah gaskan hold aja. Atau kamu mau jual di market dengan harapan nantinya kedepannya harga saham bisa naik setara dengan harga tender offer tersebut. Kesimpulannya, beli saham dengan sentimen aksi akuisisi dan merger ini sifatnya jangka pendek, mirip kayak beli saham IPO, karena kita akan mengambil momentum euforia saat terjadi akuisisi mergernya. Setelah euforia selesai, biasanya harga saham turun cukup dalam, kayak yang aku contohin tadi SMMT lumayan dalam turunnya gitu kan. Jika masuk ke saham yang lagi akuisisi merger ini, kamu juga harus paham resikonya. Jadi resikonya itu bukan cuman transaksi akuisisi batal, harga turun dan kamu mengalami kerugian, tapi juga ada resiko kena
UMA atau unusual market activity, sampai suspensi dan masuk papan notasi khusus. Apalagi BI lagi ketat-ketatnya sama saham yang naiknya agak lebay meski ada aksi korporasi gitu kan. Sehingga kita bisa mengukur mau stay lama atau cuan bungkus. Jikalau udah kita take profit terus dia melejit pun ya udah, nggak usah dipikirin, ambil hikmahnya aja, kita udah take profit udah cuan. Jadi nggak usah mikir tuh harusnya aku bisa cuan lebih banyak, nggak usah. Gitu, bener nggak? Nah, aku juga mau infoin untuk kamu yang mau belajar saham dari nol. Aku udah ada event spesial untuk kamu semua, yakni saham pertama step by step investasi saham sampai bisa taking profit bersama Mikir Duit. Acara itu bakal dilaksanakan pada 31 Agustus 2024 via online jam 10 pagi sampai selesai. Benefitnya kamu akan dapat e-book panduan yang akan membantu kamu untuk investasi saham dari nol sampai jago gitu kan. Cuma notesnya ini investasi ya, bukan trading. Nah, lalu kamu juga akan dapat benefit grup diskusi belajar selama 1 bulan setelah event. Nah, harapannya abis itu kamu bisa lah milih saham sendiri untuk investasi gitu kan. Kamu bisa ikutan event ini dengan cukup bayar 150.000 pada periode pre-sale sampai 28 Agustus 2024 nanti. Setelah itu harga tiket naik normal jadi 300.000. Daftar sekarang dengan klik link di deskripsi yang ada di tulisan event saham pertamanya ya. Terima kasih, bye bye.